Oke, ini langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan untuk kelas 8E dan 8F pada pagi hari ini belajar bahasa Indonesia. Oh iya, benar-benar sebentar. Oke. Sebelum dimulai, ada yang mau pimpin doa? Ketua kelasnya siapa ini? 8E ketua kelasnya siapa? 8E ketua kelasnya siapa? Geraldine. Mana dia? Belum gabung ya? Ya sudah, kalau gitu Revaldo, Fabiano, ayo dipimpin doa. Loh, apa kok aku, Bu? Loh, ya kamu aja. Ayo. Belum mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Revaldo. Selanjutnya dari tugas yang sudah dijelaskan dan diberikan oleh Pak Enggar 1 minggu yang lalu, dua kali pertemuan mengenai teks berita. Apa ada yang ditanyakan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Enggar sebelumnya? Entah itu mengenai pengertian, kemudian mengenai struktur, unsur, sampai kaidah kebahasaan. Mungkin masih ada yang bingung atau nggak tahu atau nggak paham sama sekali atau yang lain-lainnya boleh di-sharingkan di sini dulu. Kesia? Apa Ge? Oke. Seva? Atau kalau misalnya ada yang ditanyakan nggak mau ngomong bisa di chat. Di chat. Regita, apa Re? Beritanya itu dikumpulkan hari apa, Bu? Sekarang, Bu. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Kalau misalnya sudah selesai dikumpulkan kemarin, itu nilainya 100. Hari kedua 90, hari ketiga 80, hari keempat 75, dan hari kelima 67 sampai seterusnya 75. 75 itu KKM. Kalau misalnya sampai tidak berbatas waktu, tidak ada nilainya atau tidak ada bukti mengirimkan atau tidak ada yang mengerjakan, ya sudah ditanggung resiko. Karena saya tidak mau tidak mau mengambil pusing. Itu kan sudah tugas kalian, sudah diberikan. Kalian mau mengerjakan, oke. Kalian mau tidak mengerjakan, ya oke. Itu resiko kalian sendiri pribadi. Kita sebagai guru hanya menulis apa adanya, gitu. Ini dari Regita. Saya mau tanya tentang kaidah kebahasaan. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Pak Enggar mengenai pengertian, struktur, dan unsur. Ya, kemarin itu
Mengenai kaidah kebahasaan. Ini ya. Nah, kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kata atau kalimat dalam menulis teks berita. Atau merupakan ciri khas atau kualitas yang menonjol pada suatu berita. Itu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, kaidah kebahasaan dalam teks berita itu apa aja? Di buku kalian itu ada 6. Ini saya rangkum, saya buat PowerPoint. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu bahasa baku, kata kerja mental, kalimat langsung, konjungsi bahwa, keterangan waktu, sama, oh ini maaf, harusnya ini konjungsi temporal ya, keliru saya. Ini konjungsi temporal. Ini konjungsi temporal. Jadi kaidah kebahasaan dalam teks berita itu ada 6. Yang pertama ada bahasa baku, kata kerja mental, kalimat langsung, konjungsi bahwa, keterangan waktu, sama konjungsi temporal. Bu, ini apa aja, Bu? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bahasa baku itu apa? Kemudian maksudnya konjungsi temporal itu apa? Maksudnya kata kerja mental itu apa? Maksudnya kalimat langsung itu apa? Maksudnya konjungsi bahwa itu apa? Kalian pasti bertanya-tanya kan ya? Yang sudah pernah kalian ketahui itu mungkin adalah kalimat langsung. Apa kalimat langsung itu? Kalimat langsung adalah, ada yang bisa menjawab? Langsung saya beri nilai 100. Kalimat yang diucapkan langsung, Bu. Saya bisa, Bu. Saya bisa, Bu. Kalimat yang diucapkan secara langsung tanpa menggunakan teks. Aku tuh jawab ya. Revaldo sama siapa tadi? Saya, Bu, Dimas. Dimas. Revaldo dari 7F ya. 8F, maaf. Kemudian Dimas dari 8F juga. 1F. Nah, jadi kalimat 8E. Dimas jadi 8E. oh Dimas 8E. 8F, Bu. 8F, Bu. Bu, 8F, Bu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan atau diucapkan secara langsung. Contohnya bagaimana kalimat langsung itu? Contoh dari kalimat langsung adalah Aldo angkat jemuran. Aldo angkat jemuran. Oke, siapa yang mengucapkan kalimat langsung itu tadi? Emak. Emak, kata emak itu ya. Jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan atau diujarkan secara langsung. Tadi Aldo sudah memberi contoh. Siapa tadi yang memberi contoh? Aldo angkat jemuran, atau Aldo tolong angkat jemurannya. Angkat jemuran. Kemudian di sini ada tulisannya kata emak. Nah, ini adalah kalimat langsung, ya. Gini ya, contohnya ya, Aldo angkat jemuran, kata emak. Itu adalah kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung, kan ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung, apa? Kalimat yang tidak diucapkan langsung, ya kayak apa? Ya apa? Dari hati kata Ibu. Dari hati, di batin gitu. Iya, pokoknya gak diucapno langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang tidak menggunakan teks. Betul, Bu? Kalimat yang tidak menggunakan teks. Iya. Jadi bicara
Kalimat yang tidak menggunakan teks, kalimat cinta. Syakrai Dimas Buri, Bu. Kalimat apa? Dari hati ke hati. Kalimat apa? Diketik aja, diketik di ini ya, di chat ya. Ayo, siapa tadi yang jawab tadi? Erlangga. Kalimat yang tidak langsung adalah kalimat yang menggunakan teks. Loh, kalimat langsung apakah menggunakan teks? Jika kalimat langsung itu ditulis di dalam teks, apakah itu juga termasuk Bu, kalimat? saya, Bu. Ya. Apa? Kalimat yang melaporkan ucapan kembali orang lain. Kalimat yang mengucapkan kembali ucapan orang lain. Tadi yang menjawab siapa? Raihan ya? Iya, Bu. Raihan. Raihan kelas berapa, Raihan? 8F. Bojono F. Ya, jadi kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang kalimat yang apa? Kalimat yang menyampaikan atau Menirukan ucapan orang lain. diucapkan orang lain dengan cara tidak langsung. Menirukan ucapan orang lain. Nah, di sini kita langsung mencolot ke kalimat langsung nih. Kalimat langsung adalah Menirukan ucapan atau kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang. Persis seperti apa yang dikatakan. Diberi tanda petik 2. Jadi cirinya dari kalimat langsung itu ada tanda petik 2. Kemudian dapat berupa kalimat perintah ataupun kalimat tanya. Kemudian penggunaan kalimat langsung itu kaitannya dengan kutipan, betul, yang berasal dari narasumber suatu berita. Itu pengertian dari kalimat langsung. Kemudian ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah intonasi. Intonasi itu apa? Bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh dari atau contoh kalimat yang berintonasi? Tadi yang sudah menjawab yaitu Revaldo, Dimas, dan Raihan. Ini kok yang aktif yang cowoknya. Sekarang saya mau yang ceweknya, yang aktif. Ayo. Selain Regita ya tadi ya. Keisha. Berikan satu contoh kalimat langsung yang berintonasi. Intonasi itu apa? Bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalimat langsung yang berintonasi. Apa, Ki? Saya, Bu. Siapa? Raihan lagi. Ya, Bu. Apaan? Kemarin banjir bandang. Gimana? Kemarin banjir bandang. Contohnya kemarin banjir bandang. Ya, Bu. Apakah sudah tepat? Apakah sudah berintonasi? Kemarin terjadi banjir bandang. Kemarin terjadi
banjir bandang. Banjir Banjir bandang. Kemarin terjadi banjir Bandang. bandang. Ini ciri-cirinya kalimat. Bandang, Bu. Ini ciri-cirinya kalimat langsung loh. Berarti ini cara nulisnya gimana? Coba Bu Sofi dituntun. Cara nulisnya gimana? Petik. Petik, Bu ya. Petik. Kemudian Petik. Terus apa tadi? apa loh? Kalimatnya tadi. Iya, kalimatnya apa? Kemarin ada banjir bandang. Petik lagi. Kemarin ada banjir bandang. Ya. Terus gini toh. Ini siapa yang berujar? Yang berujar ini siapa? Ayo. Ya. Ayo. Ya. Ini terus setelah ini? Banjir bandang. Setelah itu Kemarin ada banjir bandang. Ini gini toh. Ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain atau ada kalimat yang lain selain ini? Saya, Bu. Regita ya? Ya, Re. Di chat. Oh, di chat. Apa ini, Regita? Robi berkata, nah, ini katanya Regita. Robi berkata, panas sekali cuaca hari ini. Cara bacanya gimana, Re? panas sekali cuaca hari ini, kata Robi. Re? Cara bacanya bagaimana? Cara membacanya. Panas sekali cuaca hari ini, Robi. Panas sekali cuaca hari ini, Robi, gitu. Ada sanggahan lain? Saya, Bu. Siapa? Bu, saya Bu. Sebutkan nama dong, sebutkan nama. Bumi Saputra, kelas 8F. Ya. Panas sekali cuaca hari ini, kata Robi. Panas. Kelas mari. Yang lain. Saya, Bu. Saya. Ayo, ada yang lain? Saya, Bu. Rendra. Buju gelar. Ayo, ada yang lain? Saya. Pak Rendra, Bu, itu. Pak Rendra. Gitu. Pak Rendra, Bu. Pak Rendra, Bu. Pak Rendra. Kenapa Pak Rendra? Jawab, Bu. Hah? Suruh Suruh jawab. jawab, Bu. Suruh Pak jawab, Bu. Rendra suruh menjawab. Saya. Bisa apa, Pak? Bisa. Kemarin ada banjir bandang, sekarang tidak ada. Ada lain? Ada yang lain selain ini? Saya, Bu. Siapa? Sebutkan nama ya, nama Saya, sama Bu. kelas. Misalnya Robi, Bu. Rehan. 8F. Rehan lagi. Rehan. Iya, Bu. Ya, ayo Le. Makanya untuk Hari Google ini iki. kita belajar bahasa Indonesia, kata Hari Bu Sofi. Hari Oh, ini, iya. Google iki, wah, wis kasus iki. hari ini kita Belajar bahasa bahasa Indonesia, kata Bu Sofi. kata Bu Sofi. Oke. Ya. Terus gini toh. Sudah benar Iya, Bu. gini. Benar? Are you sure? Gini toh. Iya, Bu. Oh, oke. Ini katanya Rehan, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, kata Bu Sofi. Kemarin ada banjir bandang. Ini menurut ini versi Rehan.
Ini versinya Rehan juga. Kemudian ini versinya Regita. Dari ketiga contoh, 1, 2, 3 yang merupakan kalimat langsung yang mana ya? Ketiga. 2, Bu. Kedua. Oke, kita bahas lagi ya. Yang pertama ini versinya Rehan, kemarin ada banjir bandang. Nah, ini kan apakah ini sudah termasuk dari ciri-ciri kalimat langsung? Tidak ya? Kenapa kok tidak? Karena siapa ini yang mengucap atau siapa yang berbicara, kan tidak ada yang berbicara. Kemarin ada banjir bandang. Berarti kalimat tidak langsung. Bukan. Ini sudah benar, hanya saja kurang siapa yang Mengucapkan. Iya, kata atau ditambahi kata, sebentar saya hapus dulu. Atau hari ini banjir bandang. Hari ini banjir bandang. Kata Rehan. Nah, ini baru benar. Ini baru benar. Kalau yang tadi tidak ada kata Rehannya, itu masih kurang tepat atau masih belum bisa dikatakan sebagai kalimat langsung karena tidak ada penjelasnya ya. Kemudian yang kedua ini sudah benar karena Robi berkata panas sekali cuaca hari ini. Nah, kemudian yang ketiga juga salah karena apa? Karena tidak ada tanda petik duanya. Harusnya ini diberi tanda petik dua. Baru bisa dikatakan sebagai kalimat langsung. Nah, ini yang saya tanyakan adalah intonasi. Intonasi di sini dijelaskan bahwa adalah bagian kutipan bernada lebih tinggi dari bagian lainnya. Contohnya apa? Ketiga contoh tadi sudah benar. Namun intonasi yang digunakan itu bersifat lebih rendah. Kalau ini kan intonasi bagian kutipan bernada lebih tinggi. Kalau tinggi itu biasanya apa? Contohnya apa? Ucapannya lebih tinggi berarti, Bu. Tidak, nada. Nada di sini kan ditulis nada toh. Oh alah. Berarti apa? Contohnya apa? Contohnya adalah bentar. Contohnya adalah gini. Tutup pintu itu. Ya. Yang dimaksud intonasi itu adalah nada lebih tinggi, berarti cara bicaranya harus sedikit ngegas atau sedikit ditinggikan. Tutup pintu itu. Kalau tutup pintu itu, nah itu yang namanya yang dinamakan dengan intonasi, tinggi rendahnya suatu ujaran atau perkataan. Nah, benar ini katanya Regita di chat, tolong ambilkan obat itu, Nak. Itu juga bisa. Jadi yang dinamakan dengan intonasi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada dalam mengujarkan suatu kalimat. Kemudian yang kedua yaitu berkemungkinan susunan pengiring kutipan, kutipan pengiring atau kutipan. Nah, ini tadi susunannya sudah tepat ya. Pengiring kutipan. Tadi kan kata ayah tutup pintu itu kata ayah. Nah, ya itu berarti pengiring kutipan. Kemudian yang ketiga, huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf kapital yaitu huruf apa? Besar. Huruf besar. Nah, jadi di setiap awal kalimat atau awal paragraf itu selalu diawali dengan huruf kapital. Tadi misalnya tutup pintu itu berarti
T-nya harus besar. Kemudian tutup pintu itu. Nah, seru. Kemudian ini kata ayah, atau kata Boni. Kata Boni. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan huruf pertama pada ketikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Berarti awal kalimat langsung harus menggunakan harus menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk nama juga harus menggunakan huruf kapital di awal. Itu ya yang harus kalian ingat. Kemudian bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Nah, tadi kan contoh yang sudah diberikan oleh Bu Sofi itu tadi, tutup pintu itu, berarti kalimat perintah. Ya, kalau kalimat tanya itu apakah? Kalau kalimat tanya berarti apakah kamu keberatan menutup pintu? Nah, benar. Apakah kamu keberatan menutup pintu? Kata ayah, misalnya. Kemudian yang nomor 5, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Jadi tadi contohnya sudah diberi contoh. Tutup pintu itu. Rasanya aku Boni. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya ya seperti ini. Bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda baca koma. Nah, ini kan dipisah oleh tanda koma. Jadi setelah kalimat ujaran secara langsung itu harus ada tanda komanya. Oke. Kemudian yang keenam yaitu jika di dalam petikan langsung menggunakan tanda kata sapaan, maka sebelumnya kata sapaan diberi tanda baca koma. Ini tergantung kalimatnya ya, sesuai dengan kalimatnya. Dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Kalimat langsung yang berupa dialog wajib menggunakan tanda baca titik 2. Nah, kalau yang di poin 7 ini contohnya apa? Yang di poin 7 ini. Ada yang bisa memberikan contoh? Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Ada yang bisa menjelaskan di poin 7? Ya, yang sudah menjawab tadi ini nilainya, ini sudah saya catat di catatan saya pribadi. Ada yang bisa menjelaskan? Saya beri nilai 100. Ayo. Ada yang bisa menjelaskan poin ke-7, kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Contohnya apa? Ayah berkata, "Do belikan ayah vape." Boleh. Ini contohnya ya. Ini toh ya. Biasanya digunakan dalam apa ini? Kalau misalnya percakapan seperti itu. Evaldo, Indah, Dimas. Abu. Apa? Biasanya digunakan dalam apa? Di dalam menyuruh. Di dalam menyuruh. Kalau misalnya kalimat Percakapan, Bu. dialog apa? Dialog percakapan. Dialog percakapan. Itu biasanya dialog percakapan itu ditemui di mana?
Kalau misalnya kalimat langsung, yang di kalimat langsung itu kan ujaran yang disampaikan secara langsung dari penutur atau dari seseorang yang memberikan informasi. Seperti tadi, tolong tutup pintu itu, kata ayah. Nah, itu kan ujaran. Ujaran itu kan bersifat lisan atau ucapan, bukan dalam bentuk tulisan. Ketika dipindah di dalam ke bentuk tulisan, berarti harus menggunakan tanda petik 2, seperti contohnya tadi. Itu sering dijumpai dalam teks apa? Dalam teks apa? Dalam teks cerita. Nah, kalau yang dalam teks cerita di cerpen, ya, kemudian di novel, kemudian di berita juga ada. Misalnya kalau di teks berita itu contohnya tuyulnya dijual seharga 50 juta, kata Pak RT yang menjadi saksi penemuan tuyul di Gang Jambret. Kan misalnya di dalam sebuah teks berita itu ada kalimat langsungnya, ada sang pengujarnya di dalam teks berita itu. Kalau misalnya tanda titik 2, ini berarti di mana? Di TV. Di contohnya sudah benar yang di chat ini. Contohnya Rehan, Dita, Regita, Sepa, Aldo, Indah, itu sudah benar semua. Maksudnya Bu Sofi itu kalimat langsung yang berupa dialog itu sering dijumpai pada teks apa? Gitu loh maksud saya. Kalian kan sudah Drama. Drama. Tadi yang menjawab drama siapa? Revaldo. Saya, Bu. Siapa? Drama. Jadi kalimat langsung yang berupa dialog berurutan itu Drama cerita. sering dijumpai dalam teks drama. Teks drama itu nanti akan kalian pelajari di teks di buku bab terakhir. Ini contohnya kalimat langsung ya. Panas sekali cuaca hari ini, tolong ambilkan obat. Kamu harus istirahat yang cukup, kata dokter. Bu guru bertanya, di antara kalian siapa yang bercita-cita ingin menjadi astronot? Ini kalimat langsung yang pindah ke dalam bentuk teks. Kalau di dalam ujaran teks drama, itu berarti tidak menggunakan tanda petik 2, tapi menggunakan tanda apa ini? Titik 2, bukan petik ya. Kalau di dalam cerita, berita ataupun teks berita ataupun cerpen ataupun novel itu menggunakan tanda petik 2. Kalau di drama itu menggunakan tanda ini. Perbedaannya itu. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Dari sini sudah ada yang jelas atau masih ada yang dijelaskan lagi? Ini baru ini ya, baru mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan mengenai mengenai kalimat langsung. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti untuk pertemuan selanjutnya yaitu hari Senin. Hari Senin jam pertama itu saya ingin... Jam berapa, Bu? Jam pertama. Hari Senin jam pertama itu saya ingin presentasi ya. Karena kan sebelumnya di awal itu saya sudah pernah menjelaskan cara bermain atau cara belajar bahasa Indonesia dengan saya, kemudian diambil alih oleh Pak Enggar, sementara kemudian saya ambil alih lagi. Untuk hari Senin depan saya ingin presentasi, yaitu materinya tentang kaidah kebahasaan. Ini materinya yang harus kalian... Nah,
Ini materinya. Dibuat PR tadi itu, Bu. Ya, kalian jelaskan saja. Kalian pelajari mengenai ini. Kaidah Di screenshot kebahasaan. enggak, Bu? Boleh di screenshot. Jadi yang ini sudah saya jelaskan, enggak usah. Kalian jelaskan, kalian pelajari tentang kata kerja mental. Ini siapa ya enaknya ya? Regita ya. Regita mempelajari kaidah kebahasaan Regita 8E. Dipelajari saja, tidak usah membuat PowerPoint dari saya. Loh, ini dibuat PR tak, Bu? Tidak, presentasi. Walah. Nah, kemudian bahasa baku ini ngomong ya, Bu ya. ya membacakan punyanya Bu Sofi aja, nanti ada sesi tanya jawab dari teman. Revaldo mempelajari bahasa baku. Ini bahasa bakunya ada 2 ya. Yang ini konjungsi temporal, keliru saya. Ini konjungsi temporal. Ini apa ya? Enaknya ya. Indah. Kemudian keterangan waktu. Ini dulu aja. Materinya 3 dulu ini. Jadi Revaldo mempelajari tentang bahasa baku, Regita mempelajari kata kerja mental, Duh. kemudian Indah Kok nge-lag mempelajari konjungsi temporal. Paham ya? Jadi untuk Senin depan ketiga siswa yang sudah saya sebut ini akan membacakan materi yang sudah saya buat, dan yang lainnya nanti bersiap-siap untuk membuat pertanyaan dari Saya, Bu. ketiga. Saya, Bu. Siapa? Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Berarti tidak buat PowerPoint ya, Bu ya. Itu Bu.